Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel, dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai jati diri. Ini ada sebuah pokok bahasan yang sering sekali dipelajari. Dan bukan hanya sering, ini adalah pokok bahasan yang utama. Sobat RTD yang sedang belajar spiritual, yang sedang mengalami perjalanan spiritual, yang sedang intens-intensnya bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman, sesama komunitas yang menyukai mengenai dunia spiritual. Pasti juga membahas mengenai hal ini. Jati diri. Ini adalah kata, kalimat yang sangat sering dan harus diperhatikan buat yang sedang belajar spiritual. Sama seperti saya belajar spiritual dari tahun sekitar, ya mungkin dari kecil ya, tapi itu otodidak. Belajar spiritual dengan baik dan benar, itu baru di tahun 2010, sampai sekarang tentunya. Yang saya pelajari adalah spiritual berdasarkan keilmuan energi spiritual Nusantara. Ilmunya adalah ilmu energi spiritual Nusantara yang saya pelajari dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan pokok bahasan jati diri tetap saja keluar sampai sekarang. Bagaimana prakteknya? Apa saja yang akan dilalui untuk menuju ke sana? Itu yang saya pelajari sampai sekarang. Dan bagaimana mengalaminya? Mengalami jati diri. Sebenarnya apa sih jati diri? Di mana dia berada? Sepertinya kok banyak sekali yang membahas mengenai hal ini. Oke, sebelum saya lanjutkan pembahasannya mengenai jati diri, saya ingatkan lagi, jangan lupa ngopi biar pencernaannya makin baik. Tapi kalau tidak terlalu suka dengan kopi, bisa teh. Kopi atau teh tanpa gula itu menyehatkan pencernaan, dan bila kopi bisa mempercepat metabolisme, bisa mempercepat pikiran, maka teh itu akan memperdalam. Saya kopi itu di siang hari, kemudian teh tentunya tawar semua ya, itu di malam hari. Nah, Sobat RTD tahu nggak jati diri itu apa? Tahu nggak apa diri sejati juga? Jangan salah, jangan rancu dalam menyebutkan keduanya, karena keduanya sungguh berbeda. Tapi satu persamaan, keduanya adalah sebuah makom atau stasiun yang akan kita lewati ketika kita sedang belajar spiritual. Jati diri, ada yang bilang kalau kita ketemu dengan jati diri, ini kita ketemu Tuhan. Memang itu benar, tapi bukan di titik itu yang kita mau. Kalau kita belajar spiritual, masuk ke jati diri itu sudah luar biasa sekali. Sampai kepada stasiun atau makom jati diri itu sudah luar biasa sekali. Karena jati diri adalah salah satu bagian dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Salah satu bagian, dan itu adalah bagian terluar dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bagian terluar yang paling dekat, yang berdekatan atau bersinggungan secara langsung dengan bagian jiwa kita.
Seperti kita ketahui bersama, diri kita ini mempunyai banyak bagian. Ada bagian yang luar yang kita lihat, ada fisik kita. Ada yang tidak terlihat, ada organ-organ yang tubuh yang ada di dalam tubuh ini tentunya ya. Kemudian ada organ-organ yang eterik yang tidak terlihat. Yang di luar itu organik, yang di dalam itu anorganik. Eterik itu ada bagian pikiran, logika. Kalau otak itu organik, kalau pikiran itu adalah sistem kerjanya di situ. Kemudian ada bagian jiwa, itu sudah eterik juga. Kemudian ada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau sering disebut sebagai ruh. Spirit dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab ruh. Itu sering sekali disebutkan. Dan jati diri ini adalah bagian terluar. Ingat ya, bagian terluar dari bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bagian terluar atau lapisan terluar yang ada pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Kita ketahui bersama bahwa bagian ini adalah sebuah bagian yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai baterai kehidupan. Ini adalah sebuah bagian yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai baterai kehidupan kita. Dan karena kita diberikan bagian ini juga, maka kita akan bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu berkehendak untuk dikenali oleh makhluknya, oleh ciptaannya. Maka dia memberikan bagian percikan cahaya Tuhan itu kepada manusia. Ini sebuah petunjuk bahwa dia ingin dikenali. Karena bila kita bisa masuk kepada bagian tersebut, terhubung pada bagian tersebut, maka kita bisa mulai mengenali Tuhan dengan sebenar-benarnya. Bukan Tuhan bayangan, rekaan dari logika kita semata. Kenapa bisa begitu? Karena bagian ini adalah bagian yang diberikan oleh Tuhan secara langsung kepada kita. Dan itu berasal dari cahayanya sendiri. Ingat, cahayanya sendiri. Sebagian dari cahaya sepercik bagi kita, sepercik bagi Tuhan, itu luar biasa bagi kita. Bila kita bisa masuk ke sana, maka kita akan bisa mulai membangkitkan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan ingat-ingat, bagian terluar atau lapisan terluarnya disebut sebagai jati diri atau bagian ruhani. Ruhani atau nurani. Sering juga disebut sebagai ruhani atau nurani. Jati diri sering juga disebut sebagai bagian ruhani atau nurani. Bagian yang lebih dalam lagi atau lapisan yang lebih dalam lagi itu adalah lapisan ruh suci. Bagian yang paling dalam, bagian yang paling dalam yang bisa kita sebutkan atau bagian yang bisa kita ceritakan adalah bagian ruh Tuhan. Masuk lagi kita akan mengalami sebuah atau kita akan masuk ke wilayah atau zona rahasia ilahi. Saya sebutkan begitu karena saya tidak tahu apa saja yang bisa saya sebutkan. Saya nggak bisa menggambarkan bagian tersebut seperti apa. Ya sudah, gampangnya disebut sebagai bagian rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Kita masuk ke bagian ruh Tuhan atau ke bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, bagian ruh yang lapisan terluarnya disebut sebagai jati diri, ini sudah sangat luar biasa. Ini akan membangkitkan kesadaran Tuhan di dalam diri, tapi tentu saja kesadaran Tuhan di dalam diri ini juga ada berbagai macam levelnya. Level paling luar, kalau kita masuk ke sana mungkin berbeda dengan level yang lebih dalam lagi, misalnya level ruh suci.
Ruh suci itu akan sangat berbeda bila kita bisa masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, lapisan ruh Tuhan. Ada banyak master yang bisa masuk sampai kepada ruh suci. Itu aja sudah dianggap sebagai Tuhan. Apalagi bisa masuk ke ruh Tuhan. Kita ini, logika kita ini sering menerima hal-hal yang ajaib, kemudian karena kita tidak mengerti, tidak memahami bagaimana cara untuk bisa menganalogikakannya, untuk bisa menggambarkannya, seringkali hal-hal itu kita sebut sebagai ajaib, luar biasa. Nah, ada seorang master yang begitu luar biasa yang bisa masuk sampai pada kesadaran ruh suci, kemudian bisa membangkitkan orang mati, bisa mengadakan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika masuk di sana, sebetulnya dia sedang sedang masuk kepada bagian ruh suci. Itu aja sudah oleh pengikutnya dianggap sebagai Tuhan. Mungkin hanya sebagai, kalau kita yang melihat, dianggap sebagai wakil Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang berbeda cara pandang, yang disebut sebagai anaknya Tuhan. Ada juga yang menyebutkan sebagai tangannya Tuhan. Itu Tuhan anak. Iya, dia anaknya Tuhan. Dia bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan, tapi masih memiliki fisik. Ini aja sudah dianggap begitu luar biasanya. Apalagi yang bisa masuk pada kesadaran ruh Tuhan. Saya nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu sampai di mana level kita bila bukan orang lain yang melihat kita. Sudah sampai di mana kita? Nggak tahu. Nggak bisa kita sebutkan. Kadang-kadang kita bisa masuk ke jiwa tenang aja, itu sudah luar biasa. Ada banyak hal-hal yang manfaat yang luar biasa yang kita dapatkan. Apalagi bisa mendaki dari jiwa tenang, dari logika awalnya, kemudian masuk kepada diri palsu, ada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Kemudian masuk ke jiwa tenang. Dari jiwa tenang kita masuk ke diri sejati. Lapisan jiwa yang sering saya sebutkan bagiannya itu adalah jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Kita tapaki tangga itu. Sampai kemudian masuk ke bagian ruh Tuhan. Atau bagian ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Yang lapisannya ada lapisan terluar disebut sebagai jati diri, ruhani, atau ada yang sebut juga sebagai nurani. Masuk lagi lebih dalam sampai kepada ruh suci, masuk lagi lebih dalam sampai kepada ruh Tuhan, masuk lebih dalam lagi sampai kepada bagian zona ilahiyah, rahasia Tuhan. Sampai di mana kita? Nggak tahu. Yang jelas kita selalu berusaha saat demi saat, waktu demi waktu, selalu melatih diri kita minimal bisa meninggalkan atau bisa menyadari logika kita, perasaan kita. Itu aja sudah luar biasa. Bertahan kemudian di jiwa tenang. Bisa menyadari diri palsu kita, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bertahan saya dari jiwa tenang. Itu pun sudah membuat diri kita luar biasa. Karena ada pertolongan Tuhan yang hadir setiap saat. Adanya informasi yang masuk kepada diri kita yang bisa kita sadari. Bukan sebelumnya dia tidak ada, dia selalu ada di sana. Bisa jadi informasi itu berasal dari diri sejati atau lapisan jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Bisa saja. Atau bisa saja itu langsung dari navigator. Dari lapisan jati diri. Lapisan terluar dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Atau bisa saja itu berasal dari ruh suci. Atau bisa saja itu berasal dari ruh Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Hanya master-master yang punya makom, punya level spiritual yang luar biasa yang bisa menyebutkan sampai di mana diri kita.
Diri kita ini yang biasa saja, orang-orang biasa saja, yang bakat spiritualnya ya biasa-biasa saja. Tugas kita harus selalu melatih diri kita. Buat Sobat RTD yang sudah melatih relaksasi energi, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih Tuhan, puji syukur. Selalu berusaha melatih dirinya, sehingga kemungkinan besar bisa selalu sadar setiap saat. Minimal yang disadari itu pikiran serta perasaannya saja. Perasaannya dulu, bukan saja. Perasaannya dulu. Baru kemudian diri palsunya. Baru kemudian diri sejatinya. Baru kemudian jati dirinya lagi. Bila kita bisa masuk ke sana, ada hal-hal luar biasa yang bisa kita dapatkan. Informasi detail mengenai bagian jati diri ini sudah saya tuliskan sebagai sebuah artikel yang bisa dibaca di blog saya. Di kolom deskripsi video ini ada link ke artikel yang membahas mengenai bagian jati diri ini. Nah, buat Sobat RTD yang sudah mengalami tanjakan spiritual atau perjalanan spiritual masuk ke dalam dirinya sendiri, dalam sebuah proses menuju kepada jati diri ataupun kesadaran Tuhan di dalam diri, ya ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling sharing berbagi kekuatan, kita saling sharing berbagi referensi. Seperti apa sih rasanya, seperti apa pengalamannya, apa saja yang terjadi ketika kita masuk di sana. Yuk ikutan sharing dengan saya. Buat para light worker, pekerja cahaya, tentunya tahu cahaya mana yang sedang dipergunakan untuk tugas pelayanannya kepada sesama setiap harinya. Ikutan sharing dengan saya ya di kolom komentar. Gitu aja sharing saya di video yang judulnya Jati Diri ini. Saya akan sharing di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, Agung Dumadi.